Perasaanku mengatakan aku tidak bisa bertahan sampai hari Senin. Setiap bagian tubuhku tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sepertinya jika aku memukul jari kelingkingku dengan palu, jariku akan hancur berkeping-keping. Namaku Evelyn dan sudah 12 jam sejak aku terjebak di lemari es sebuah restoran seafood. Aku datang ke sini karena aku ingin bertahan hidup. Ya, tidak mengerti kan apa yang aku bicarakan? Biar aku jelaskan. Sudah lebih dari 15 tahun aku menderita penyakit yang sangat langka, termoregulasi gagal. Suhu maksimum yang nyaman untuk aku adalah 5 derajat di atas 0. Kebanyakan orang merasa kedinginan, namun aku mulai muntah, bisa pingsan dan akibatnya menyebabkan kematian. Itulah mengapa musim dingin adalah surga bagiku. Di musim panas dan awal musim gugur aku benar-benar harus berjuang untuk hidupku. Biasanya aku tinggal di desa dan diam-diam menyelinap ke ruang bawah tanah rumah dan pada malam hari aku meninggalkannya. Sayangnya aku masuk ke kota besar. Satu-satunya tempat untuk bersembunyi adalah lemari es dan freezer sebuah restoran. Pagi ini aku menyelinap ke sini dan bersembunyi di balik lemari agar tidak terlihat oleh siapapun. Sayang sekali aku tidak memperhitungkan bahwa 2 hari ke depan akan ada libur keagamaan dan restoran akan tutup. Awalnya aku merasa baik-baik saja dan aku senang menghabiskan 2 hari di sini. Tapi kemudian aku menyadari bahwa suhu yang jauh lebih rendah diperlukan untuk menjaga kesegaran daging yang ada di sini dan juga bahan makanan yang lain. Jadi jika aku tidak keluar dari sini secepatnya, karyawan akan menemukan mayat yang membeku pada hari Senin. Orang tuaku sudah lama meninggal karena kebodohan mereka. Saat itu kami tinggal di tepi pantai, di sebuah rumah yang indah. Ibu dan ayahku mabuk berat, sehingga mereka memutuskan untuk berenang di laut saat hujan deras. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka adalah yang terbaik dan terpintar. Tetapi alam memiliki rencananya sendiri. Mayat mereka ditemukan 4 hari kemudian. Mereka banyak minum dan cukup sering. Itu salah mereka aku menderita penyakit ini. Ketika aku berusia 4 tahun mereka sangat mabuk sehingga tidak bisa menjagaku. Aku pergi keluar di bawah terik matahari dan berjalan-jalan. Pada tengah hari lebih baik tetap di rumah daripada terbakar matahari. Dalam 1 jam di bawah terik matahari aku mendapatkan sengatan matahari terkuat. Aku selamat berkat tetangga kami yang melihatku terbaring di pasir dan hampir pingsan. Dia lalu membawaku ke rumah sakit. Dan sekarang masalahku dengan hipertermia dimulai. Sudah lebih dari 15 jam aku habiskan di lemari es ini. Bahkan jika aku berhasil keluar, aku pasti akan menderita angina atau pneumonia. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui saluran ventilasi di atas. Ukurannya sedikit lebih besar dari diameter tubuhku. Aku bisa merangkak, tapi apakah itu akan menahan berat badanku? Sejauh yang aku tahu, saluran itu terbuat dari aluminium yang sangat tipis. Tapi aku harus mencobanya. Ketika orang tua aku meninggal, aku berusia 14 tahun. Namun aku punya satu pertanyaan. Mengapa mereka tidak pernah bermasalah dengan hak asuh sebelumnya? Setelah kematian mereka, layanan anak datang ke rumah kami. Nenek mencoba mendapatkan hak asuhku, tetapi dia ditolak karena usianya. Aku tidak punya niat untuk pergi ke panti asuhan, jadi aku melarikan diri. Sudah lebih dari 5 tahun aku hidup di jalanan. Setiap musim panas adalah neraka bagiku. Dan maksudku secara harfiah, ini saatnya aku masuk ke dalam saluran ventilasi. Pada awalnya semuanya tampak baik-baik saja dan aku bahkan berhasil merangkak sekitar setengah meter. Tapi ya gagal sesuai dengan prediksiku. Saluran itu tidak bisa menahan berat badanku dan aku jatuh ke freezer berikutnya. Aku mulai berpikir bahwa ini adalah kegagalan total. Tetapi aku dapat mendengar bunyi bip dengan keras. Ya, itu adalah suara alarm. Alarm itu berbunyi saat aku jatuh. Aku pikir dalam waktu 5 sampai dengan 10 menit keamanan harusnya tiba.
Aku harap mereka tidak akan segera menembak tanpa alasan yang bagus. Ketika aku berumur 10 tahun, tetanggaku yang menyelamatkanku di pantai mengatakan bahwa penyakit ini tersebar luas di Amerika. Jadi, mereka menciptakan setelan pendingin khusus untuk membantu orang-orang sepertiku menjalani kehidupan dengan normal. Kalian bahkan tidak dapat membayangkan bagaimana aku sangat ingin memilikinya. Tapi begitu aku tahu harganya, itu menjatuhkanku dari awan tempat aku berkhayal. Tidak mungkin orang seperti aku mampu membelinya. Seperti yang aku pikirkan, dalam 8 menit petugas keamanan bergegas masuk. Aku diborgol dan dibawa ke departemen kepolisian. Mereka menginterogasiku sebentar. Mereka tidak mempercayai aku dan memutuskan untuk melakukan tes untuk membuktikan diagnosisku. Mereka tidak ingin membiarkan aku pergi begitu saja. Aku tidak punya dokumen ataupun kerabat. Satu surat kabar populer menulis artikel tentang penyakitku. Dan untungnya beberapa orang baik memperhatikannya. Mereka merasa kasihan atau sedih, tapi mereka menawarkan untuk mengadopsiku. Aku sangat berterima kasih kepada mereka. Sekarang aku berumur 25 tahun. Aku bekerja untuk sebuah perusahaan yang membuat gadget yang membantu orang-orang dengan berbagai disabilitas. Ngomong-ngomong, aku menceritakan kisah ini sambil berbaring di pantai. Sekarang aku memiliki setelan pendingin yang luar biasa dari Amerika Serikat berkat orang tua baruku. Percayalah pada keajaiban dan itu pasti akan menjadi kenyataan.